Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santa Lucia, seorang perawan dan martir. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menceritakan perihal imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang melontarkan pertanyaan kepada Yesus ketika ia sedang mengajar di bait Allah. Mereka menanyakan dengan kuasa manakah Yesus mengerjakan perbuatan-perbuatan besar yang telah ia lakukan, dan dari manakah datangnya kuasa tersebut. Alih-alih menjawab pertanyaan mereka, Yesus justru juga melontarkan pertanyaan balik kepada mereka. Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Demikian kata Yesus. Yesus menegaskan, apabila mereka memberikan jawaban, Yesus pun akan menjawab pertanyaan mereka. Imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi menjadi bimbang untuk menjawab pertanyaan Yesus. Jika mereka katakan baptisan Yohanes berasal dari surga, pastilah Yesus akan berkata, "Mengapa kalian tidak percaya?" Dan jikalau mereka mengatakan dari manusia, mereka takut kepada orang-orang banyak kala itu, sebab banyak orang telah percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi utusan Allah. Mereka pun pada akhirnya mengatakan tidak tahu, dan Yesus juga enggan menjawab pertanyaan mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari cerita ini kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi menutup diri dan enggan untuk percaya, apalagi menerima karya keselamatan Tuhan Allah. Membangun sikap percaya ternyata tidaklah mudah. Kita akan dihadapkan pada aneka tantangan dan pergulatan, serta kebimbangan batin dan bentuk keraguan lainnya. Untuk menjadi percaya, pertama-tama kita perlu membuka diri. Ya,
keterbukaan diri menjadi hal yang paling utama kita kerjakan. Tanpa adanya kemauan untuk membuka diri, mustahil rahmat Allah dapat bekerja dan berbuah dalam diri kita. Seperti halnya imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, telah sejak lama mereka menutup diri bagi hadirnya cinta Sang Ilahi. Sekilas mereka ini merupakan golongan yang taat dalam kultus dan ritus keagamaan, tetapi pada kenyataannya prakteknya sungguh bertolak belakang. Mereka bersikukuh dan menganggap diri paling benar, tidak mau menerima kebaruan dalam hidup mereka. Dan kedegilan hati mereka telah membelenggu mereka dalam kegelapan yang amat pekat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mereka tak lagi dapat melihat kehadiran Tuhan Allah yang menyelamatkan. Melalui permenungan hari ini, kita sekalian para sahabat yang terkasih diajak untuk semakin memurnikan iman yang kita hayati. Dengan cara apa? Yakni membina sikap percaya yang sekiranya dari hari ke hari semakin dalam. Mari kita buang jauh-jauh keraguan dalam hidup kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita hancurkan kesombongan diri kita dan mulai berbenah diri menjadi pribadi yang rendah hati. Kehidupan rohani yang tidak dijalankan dengan rendah hati hanya akan membelenggu kita dalam sikap kesombongan hati dan kefasikan. Maka dari itu, milikilah hati yang terbuka, lembut, dan dipenuhi oleh cinta Tuhan, sehingga kita sungguh berbuah lebat dalam iman, kasih, dan pengharapan. Semoga para sahabat yang terkasih kita sekalian dimampukan untuk menjalankannya. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.